Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Zahbi. Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya. Baiklah, pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan lagi seri belajar Microsoft Word. Ya, adapun judul pada pertemuan kali ini adalah cara cepat belajar Microsoft Word 2016 bagi pemula part 1. Ya, ini bagian pertama ya. Karena kalau mau saya bikin keseluruhannya mungkin dia videonya terlalu panjang. Ya, langkah pertama kita jalankan terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Word 2016 ya. Ya, kita klik 2 kali. Ya, kalau dia sudah masuk ke menu awal ini, kita ambil saja blank dokumen. Ya, sekarang kita sudah masuk di lembar kerja Microsoft Word. Ya, langkah-langkahnya. Langkah pertama, kita mengatur halaman ya. Pertama kali kita mau mengetik tugas, biasanya kita akan mengatur halamannya terlebih dahulu ya. Baiklah, dari sini kita pilih dari menu layout. Kita ambil margin ya, untuk mengatur batas-batas marginnya ya, batas kiri, batas atas, batas kanan dan batas bawah. Nah, di sini kita klik margin. Di sini kita ambil custom margin. Nah, kita sekarang sudah masuk ke menu page setup ya. Nah, di sini ada margin. Marginnya ini sudah dalam format centimeter ya. Nah, di sini bisa kita rubah marginnya, misalkan kita bikin batas atas 2 ya, kita hapus saja ininya. Ya, batas kiri kita bikin 2 juga. Batas bawah ya, bottom 2. Ya, misalkan di sini kita akan mencoba membuat marginnya batas atas 2, batas bawah 2, batas kiri 2 dan batas kanan 2. Nah, ini kalau dia sudah, kita oke. Ya, kita oke. Ya, dia sudah mengikuti format marginnya sesuai dengan keinginan kita ya. Terus selanjutnya yang akan kita atur orientasi ya. Orientasi yaitu orientasi kertas. Apakah mau kita bikin portrait atau landscape ya. Kalau portrait ini dia bentuknya berdiri atau tegak ya. Kalau landscape ini dia memanjang ya. Pada umumnya kita menggunakan portrait. Kita klik portrait. Memang dia nilai defaultnya ini sudah dalam bentuk portrait ya. Misalkan dia berbentuk landscape, bisa kita rubah dari orientation ini ya. Ya, selanjutnya kita akan merubah ukuran kertas ya. Kita pilih dari sini size ya, page size ya. Nah, ini kita klik. Nah, di sini ada beberapa ukuran kertas ya. Ada letter ya, letter ini quarto, ada A4 ya, ada legal ya. Ini biasanya pada umumnya kita menggunakan A4. Kita klik A4 ya. Di sini kertasnya sudah A4 ya. Langkah kedua, kita akan menampilkan yang namanya ruler dan grid line ya. Nah, di dalam Microsoft Word versi berapapun, biasanya dalam nilai default kalau kita pertama kali menjalankan Microsoft Word itu ruler atau garis mistarnya itu tidak ada ya. Nah, cara seperti ini ya, dia tidak ada rulernya. Tentunya kita akan mengalami kesulitan dalam mengetik tugas atau mengetik skripsi ya.
kalau rulernya tidak ada. Nah, cara untuk mengaktifkan rulernya kita pilih dari menu view. Kita klik view. Nah, di sini ada yang dari submenu show ini ada yang namanya ruler. Nah, ini kita checklist ya, kita centang. Nah, di sini dia akan tampil mistarnya. Di sini misalkan kita akan mengatur tabulasi dan mengatur kepala paragraf ini bisa di ruler ini sangat membantu sekali. Nah, berikutnya kalau kita mau mengaktifkan grid line juga bisa, kita klik grid line atau garis bantu ya. Nah, grid line ini seperti kertas stenografi ya, seperti ini ya. Pada umumnya ini jarang kita pakai ya, jadi kita off-kan saja. Ya, langkah ketiga, cara mengetik ya, mengetik teks dan mengatur format teks ya. Ya. Sekarang kita letakkan di home aja dulu. Nah, sekarang kita akan mencoba mengetik nilai default dari pointer atau kursor kita itu dia berada di awal dari ketikan ya, awal paragraf ya. Nah, seperti ini yang berkedip-kedip ini yang disebut dengan kursor ya, sedangkan yang saya gerak-gerakkan ini disebut dengan pointer mouse ya. Ya, sekarang kita coba mengetik belajar cara cepat Microsoft Word 2016 ya. Nah, seperti ini. Di sini kita lihat format fontnya dia sudah Times New Roman ya. Kalau jenis fontnya ini mau kita rubah, bisa kita rubah ya. Misalkan kita ketik lagi ke bawah paragraf berikutnya. Nah, ini kita rubah jenis fontnya, mau kita rubah apa? Misalkan kita rubah menjadi Britannic Bold. Nah, kita ketik lagi. Nah, kalau kita lihat jenis fontnya berbeda dengan jenis font yang di atas ya. Kalau yang di atas ini dia menggunakan jenis font Times New Roman. Kalau yang di bawah ini dia menggunakan Britannic Bold. Di sini juga ada ukurannya ya. Ukuran standar dari kalau kita mengetik tugas, mengetik skripsi ya, itu dia ukuran size-nya ini 12 ya standarnya. Kalau kita bikin 10 dia nanti kekecilan, atau kita bikin 20 dia akan kebesaran ya. Ya, di sini juga bisa kita rubah, misalkan fontnya kita coba ke bawah, kita tekan enter ya. Jenis fontnya kita rubah lagi, misalkan di sini kita ganti dengan, nah ini ya, Bernard ya, coba, dan ukurannya kita besarkan 20 ya. Kita ketik lagi. Nah, seperti itu dia ya. Nah, seperti itu ya. Kita enter. Untuk misalkan di sini kita belajar cara cepat Microsoft Word. Ya, kita akan menyisipkan kata gitu ya, menyisipkan kata. Kita langkah-langkahnya kita letakkan kursor kita ya, kursor kita ini ya, kita letakkan di mana, misalkan belajar cara cepat menggunakan gitu ya, menggunakan aplikasi Microsoft Word. Nah, kita
klik di sini di awal huruf M itu. Nah, belajar cara cepat menggunakan. Nah, di sini langsung saja kita ketik aplikasi. Ya, itu untuk menyisipkan teks ya. Selanjutnya untuk menghapus huruf dan kata ya. Nah, kalau untuk menghapus huruf itu bisa kita letakkan, misalkan aplikasi ini mau kita hapus, kita letakkan di A ini ya. Untuk menghapus satu-satu huruf itu kita tekan tombol del yang ada di keyboard seperti ini. Ya, itu untuk menghapus ya. Dia akan menghapus di posisi kanan dari kursor. Kalau kita mau menghapus di posisi kiri dari kursor, kita gunakan backspace yang ada di keyboard. Ya, misalkan ini mau kita hapus ya. Kita gerakkan kursor dulu. Ya, untuk menggerakkan kursor ini ada tanda panah ya. Nah, tinggal kita gerakkan saja tanda panah ke kiri ke kanan. Untuk menghapus, nah kita letakkan sesudah huruf N, kita tekan backspace. Itu untuk menghapus per huruf ya. Kalau untuk menghapus per kata, kita gunakan kursor ini, kita letakkan di mana, misalkan di kata cepat ini, kita klik 2 kali berada di, misalkan di tengah-tengah sini, bisa kita klik 2 kali sampai dia terpilih atau terblok ya. Artinya ini dia kita sudah kita pilih ya kata cepat ini. Nah, ini mau kita hapus. Kita tekan del. Ya, dia akan terhapus ya. Itu untuk menghapus satu huruf, satu kata atau satu baris. Nah, kalau satu baris kita klik di sebelah kanan, kita letakkan pointer mouse ini di sebelah kiri dari baris tersebut ya, sampai bentuk pointer mouse-nya berbeda. Nah, kalau ini dia bentuk seperti ini sampai dia berbentuk panah seperti ini, baru kita klik 1 kali ya. Nah, nanti dia akan terblok terpilih. Di sini bisa kita hapus dengan menggunakan tombol delete ya. Atau di sini ada juga yang namanya cut ya, kita klik cut 1 kali. Ya, dia akan terhapus. Itu untuk menghapus. Selanjutnya kita akan mencoba untuk memindahkan ya. Memindahkan. Atau kita coba untuk mengcopy dulu ya. Nah, ini untuk mengcopy. Kalau dia satu kata sama ya, kita klik 2 kali di kata itu, kita ambil copy ya. Nah, yang ada di ada icon copy ini ya. Atau bisa juga kita gunakan Ctrl C ya, Ctrl C ya. Atau kita klik copy ini, klik copy. Kalau sudah, kita letakkan di mana posisi yang akan kita copy ya, tujuannya ya di sini. Nah, kita ambil paste ya. Itu yang namanya copy paste ya, atau copy paste ya. Nah, itu dia sudah tercopy. Kalau mau mengcopy satu baris ya, atau mau mengcopy beberapa kata, kita blok katanya ya. Kita klik di sini, tombol, kita tekan tombol mouse sebelah kiri di sini, kita geser tombol mouse-nya, jangan dilepas ya. Nah, kita geser sampai di situ, baru kita lepas ya. Kita klik copy dan kita letakkan di mana yang akan kita copy, kita paste. Atau bisa juga kita gunakan tombol keyboard Ctrl C dan Ctrl V ya. Di sini karena dia sudah copy, tinggal kita Ctrl V saja untuk pastenya ya, untuk paste-nya. Nah, ya seperti itu. Itu untuk mengcopy.
sekarang kita coba untuk memindahkan. Misalkan teks kata ini mau kita, satu baris ini mau kita pindahkan ke bawah. Ya, kita blok. Ya, untuk memindahkan kita gunakan cut, cut. Untuk menampilkannya lagi, ya, untuk meletakkan di mana tujuan yang akan kita letakkan, kita ambil paste. Ya. Nah, ya. Jadi kalau untuk mengcopy, copy paste. Kalau untuk menghapus, cut. Kalau untuk memindahkan, cut paste. Ya. Jadi kita hapus dan kita pindahkan, paste. Ya. Selanjutnya langkah ke-6 yaitu membatalkan perintah yang terakhir. Nah, di dalam Microsoft Word ini kita bisa menggunakan yang namanya undo dan redo, ya. Undo itu untuk membatalkan perintah yang terakhir, sedangkan redo untuk mengembalikan lagi perintah yang dibatalkan tadi, ya. Sebagai contoh seperti ini. Misalkan saya tanpa sengaja terhapus, ya, misalkan kata-kata ini. Nah, terhapus, ya. Misalkan cut, ya. Nah, ini untuk mengembalikan perintah yang terakhir saya lakukan, yaitu dengan menggunakan undo, ya. Ada seperti panah melengkung seperti ini, ya. Nah, kita klik undo. Nah, dia akan tampil lagi, ya. Jadi membatalkan perintah yang terakhir. Misalkan kita tidak jadi, kita undo, kita redo. Redo ini kebalikan dari undo. Nah, itu redo. Ini undo, ya. Seperti itu. Ya, jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, ya. Nanti akan kita lanjut lagi ke part kedua dan seterusnya. Ya, bagi yang baru pertama kali menonton, jangan lupa di like, ya, di subscribe, di komen apabila ada pertanyaan, ada saran, ada request, silakan di komen di bawah. Di share juga ke teman-temannya yang juga ingin belajar komputer, khususnya Microsoft Word, ya. Terakhir loncengnya diaktifkan biar bisa melihat terus kelanjutan dari video-video channel Zahbi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.